semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan chatbot AI untuk layanan pelanggan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ari Subagio selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Keahlian Komputer kelas A. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Ailsa Ramadini Hermanto dengan akhiran NIM 1018. Yang kedua, Yuvan Maria Clarencia dengan akhiran NIM 1019. Yang ketiga, Safira Aisyah Anjani dengan akhiran NIM 1027. Dan yang terakhir, saya sendiri, Zulfa Muldia Rahma dengan akhiran NIM 1194. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini pada materi chatbot AI untuk layanan pelanggan. Untuk yang pertama, pengertian dan cara kerja chatbot AI. Lalu yang kedua, efektivitas penggunaan chatbot AI dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dan yang ketiga, pengaruh penerapan chatbot AI terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, kendala yang dihadapi dalam implementasi chatbot AI untuk pelayanan pelanggan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, kepopuleran kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. AI merupakan representasi pengetahuan yang berhubungan erat dengan teknologi berbasis komputerisasi dan menjadikan teknologi komputer perangkat teknologi cerdas yang memiliki kemampuan menyelesaikan aktivitas atau kinerja persis dengan kemampuan manusia, menurut Jamaluddin 2020. Artificial Intelligence atau AI bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya yaitu dari sudut pandang bisnis yang merupakan sebuah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam penyelesaian masalah-masalah pada perusahaan di bidang bisnis. Chatbot merupakan salah satu bentuk dari Human Computer Interaction (HCI) yang menerapkan implementasi sistem kecerdasan buatan sehingga dapat meningkatkan pengalaman interaksi antara manusia dan komputer secara lebih baik. Nah, pengembangan chatbot ini dapat membantu proyek yang terpusat pada manusia dalam menjawab pertanyaan dari orang lain. Chatbot beroperasi dengan terlebih dahulu menerima input berupa teks, kemudian memberikan respons dalam bentuk teks tertulis dan berdasarkan persepsi atau operasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem chatbot dengan basis AI saat ini banyak digunakan di berbagai jenis sektor industri, seperti kesehatan, hukum, retail, dan pendidikan untuk menunjang kebutuhan para pelanggan. Bahkan perkembangan baru-baru ini, chatbot juga digunakan dalam lingkup tempat kerja untuk mendukung karyawan. Chatbot dengan basis AI dibangun untuk otomatisasi proses pelayanan. Chatbot dianggap mampu mengurangi biaya customer service dan dapat menghemat dalam penggunaan waktu. Menurut survei yang dilakukan oleh Accenture, chatbots dapat membantu organisasi mengurangi biaya operasional hingga 30% dan memberikan kemudahan kepada pengguna karena mereka memiliki akses instan siang atau malam. Jadi kapan aja itu fleksibel. Terdapat dua pengelompokan chatbot berdasarkan kemampuan untuk merespon sebuah pertanyaan, yaitu yang pertama open domain dan closed domain. Open domain chatbot dapat merespon pertanyaan umum tidak terbatas dengan topik tertentu, sedangkan closed domain di chatbot itu hanya dapat merespon pertanyaan yang sudah didefinisikan. Respon dari pertanyaan hanya berdasarkan pengetahuan tertentu yang topiknya sudah dibatasi. Dilihat dari penggunaan sistem penunjang aplikasi chatbot, maka terdapat dua buah sistem utama yang tidak saling berkaitan secara langsung, yaitu yang pertama adalah sistem config rasa (CRUD) atau data yang berkaitan dengan aktor atau user admin. Nah, sistem ini memperhatikan respon chatbot dapat dipelihara dengan menyediakan CRUD tadi, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, data pertanyaan jawaban pada database serta kemudian akan mempengaruhi cara chatbot memberikan respon pada sebuah pertanyaan. Nah, terdapat 5 fitur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah tambah data pertanyaan jawaban, yang kedua adalah view list data pertanyaan jawaban, yang ketiga view detail data pertanyaan jawaban, yang keempat adalah edit data pertanyaan jawaban, dan yang terakhir kelima adalah delete data pertanyaan jawaban.
Nah, dapat dilihat pada slide 7 terdapat use case diagram sistem rasa CRUD, di mana pada posisi sebelah kiri merupakan posisi admin yang memiliki korelasi hubungan dengan kelima fitur tadi, yaitu tambah data, view detail, view list, edit, delete. Nah, sebelah kiri merupakan posisi dari sistem timer, yaitu sistem chatbot selanjutnya yang mengatur schedule waktu. Nah, yang kedua adalah sistem konfig rasa atau sistem scheduler. Fitur utama dari sistem ini adalah scheduler atau pengaturan waktu. Secara umum, bisnis proses dari sistem scheduler ini dapat dilihat pada gambar flowchart di samping pada slide 8. Yaitu sistem akan mengeksekusi sebuah modul berdasarkan waktu tertentu. Waktu akan dapat diset pada pukul 12 malam setiap hari, dan waktu tersebut dipilih dengan mencari waktu yang umumnya tidak banyak pengguna mengakses chatbot. Ketika modul sudah dieksekusi, maka sistem akan menarik data dari database lalu menggenerate 3 file konfigurasi utama, yaitu yang pertama nlu.email, stories.email, dan domain.email. Setelah 3 file tersebut dibuat, modul akan melakukan training ulang untuk menciptakan sebuah model machine learning yang akan digunakan oleh chatbot untuk mengklasifikasikan intent pada sebuah pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah arsitektur sistem, yaitu dibangun dengan mempertimbangkan konsep client server yang dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu yang pertama adalah aplikasi back-end dan aplikasi front-end. Gambar di samping adalah perancangan arsitektur dari sistem penunjang chatbot dan interaksinya dengan framework rasa yang sudah dibahas tadi, seperti framework rasa CRUD, framework rasa scheduler system. Dan perlu ditekankan kembali, framework rasa adalah sebuah framework open source yang populer untuk pengembangan chatbot dan asisten virtual serta data analis lainnya. Nah, aplikasi penunjang pada front-end ini memberikan tampilan pengguna yang user-friendly untuk sistem konfig rasa CRUD, dan juga tampilan agen chatbot yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, sedangkan aplikasi penunjang pada back-end yang di database nlu, stories, domain.email, serta itu merupakan database yang mempengaruhi konfigurasi dari framework rasa dan komunikasi request response agen chatbot melalui API framework rasa. Efektivitas penggunaan chatbot AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, yaitu 1. Kemudahan dalam operasional usaha. Chatbot AI mampu menangani pertanyaan dan permintaan secara otomatis sehingga perusahaan dapat melayani kebutuhan pelanggan secepat mungkin dan kapan saja. 2. Meningkatkan kepuasan konsumen. Penggunaan chatbot AI dapat secara proaktif terlibat percakapan dengan pelanggan untuk menawarkan rekomendasi dan membantu pelanggan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Dengan ini pelanggan akan merasa puas. 3. Meningkatkan kebutuhan bisnis. Chatbot AI memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara eksponensial karena dapat diimplementasikan di berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. 4. Ekonomis dan efisien. Dengan menggunakan chatbot AI, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan SDM untuk menangani tugas rutin seperti menjawab pertanyaan umum atau memproses transaksi sederhana, sehingga perusahaan tidak perlu membayar uang lembur untuk bekerja lagi. Selanjutnya ialah pengaruh penerapan chatbot AI terhadap kepuasan pelanggan. Chatbot AI sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha dalam membantu meningkatkan keefisienan operasi bisnisnya, terutama dalam kepuasan pelanggan. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu responsnya cepat dan tepat. Kemampuan chatbot dalam merespons dengan waktu singkat menjadikan alat efisien untuk menyediakan bantuan instan kepada pelanggan yang membutuhkan solusi atau informasi secara real time. Respons yang cepat dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang baik. Kedua, yaitu personalisasi layanan. Chatbot AI yang canggih dapat menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Contohnya, chatbot AI dapat merekomendasikan produk atau layanan berdasarkan dengan riwayat pembelian sebelumnya.
Maka dari itu, layanan yang lebih personal akan meninggalkan kesan baik bagi pelanggan. Yang ketiga, pengoptimalan pengalaman pelanggan. Perusahaan harus memastikan layanan pengguna yang ada pada chatbot berjalan dengan baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tingkat responsif yang tinggi untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kemudian akan memperkuat hubungan dengan pelanggan tersebut. Pada materi yang terakhir adalah kendala apa sih yang dihadapi dalam pengimplementasian chatbot AI untuk layanan pelanggan. Jadi, penggunaan chatbot AI dalam layanan pelanggan itu kan pastinya memiliki kekurangan. Nah, sepintar apapun AI dalam melakukan tugasnya, di sisi lain AI itu juga memiliki sisi lemah dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, kendala-kendala apa sih yang dihadapi oleh perusahaan dalam menghadapi implementasi chatbot AI untuk layanan pelanggan ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk kendala yang pertama adalah chatbot menawarkan informasi yang kurang jelas. Nah, sebagai pelanggan pastinya mengharapkan respon yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, biasanya chatbot itu kan ketika kita sebagai pelanggan menggunakan chatbot, maka kita mendapatkan jawaban secara cepat dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya jawaban yang diberikan oleh chatbot itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka akan menjadi sia-sia bagi perusahaan jika memberikan layanan yang cepat namun tidak memberikan jawaban yang maksimal. Maka hal ini itu bisa berpengaruh pada perusahaan yang akan berpeluang lebih besar untuk kehilangan para konsumennya. Nah, maka sebagai gantinya kita sebagai perusahaan itu juga harus bisa memastikan apakah chatbot yang kita gunakan sudah dilengkapi dengan fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang kedua, chatbot tidak memiliki brand personality. Nah, brand-brand ternama yang berhasil menjadi sangat populer karena chatbot yang mereka gunakan. Nah, hal itu menggambarkan nama dan sikapnya yang informatif kepada konsumen. Nah, chatbot AI itu harus serupa dalam hal apa sih? Seperti contohnya adalah manusia, yang dimana manusia itu memiliki nama dan juga kepribadian. Begitu juga chatbot. Nah, hal ini itu berkaitan dengan pengenalan brand, yang dimana nama yang dimiliki oleh chatbot itu harus unik, mudah dia pahami, dan juga pastinya mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, tidak dapat mengevaluasi kesalahan secara berkala. Nah, terlepas dari beberapa banyak perusahaan itu menguji chatbot yang digunakan, itu pastinya kan sebelumnya sudah membuat chatbot itu diuji pada halayak umum. Apakah chatbot itu masih memiliki kesalahan atau mengembangkan kebiasaan yang merugikan layanan. Nah, maka dari itu hal ini tuh penting dalam mengevaluasi kinerja chatbot secara berkala. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan itu juga harus ingat bahwa chatbot itu harus tetap dievaluasi secara teratur dan menentukan apakah perusahaan dapat meningkatkan dan juga mengupgrade layanan agar dapat memaksimalkan chat dengan pelanggan lebih baik lagi. Dan yang keempat, perencanaan bisnis yang tidak matang. Nah, maksudnya yang dimana perencanaan yang matang itu kan adalah sebuah keharusan jika kita itu akan membangun bisnis yang sustainable. Nah, sayangnya perencanaan yang kurang matang itu merupakan salah satu kesalahan dalam berbisnis yang cukup sering ditemukan dalam dunia bisnis baru. Banyak bisnis pemula yang tidak paham dengan target pasar dari produk atau jasa yang mereka tawarkan, tidak punya strategi pemasaran yang tepat, atau tidak menyiapkan rencana cadangan ketika mereka menghadapi tantangan yang berat. Nah, maka perusahaan itu harus membuat perencanaan yang matang, yang dimana sebelum bisnis itu dimulai, yang sehingga bisnis itu dapat disesuaikan dengan layanan chatbot yang sesuai dengan bisnis yang akan mereka bangun. Dan yang selanjutnya adalah tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan. Nah, biasanya di dalam dunia bisnis itu untuk menjual produk dan jasa kepada konsumen, biasanya perusahaan itu harus benar-benar memperhatikan kebutuhan konsumen. Nah, misal kita nih sebagai perusahaan mencoba mengenali seperti apa sih calon konsumen kita, lalu tren yang sedang diminati oleh para calon konsumen kita itu juga seperti apa sih. Nah, maka membuat produk dan jasa itu juga tidak akan menyelesaikan masalah konsumen dan tidak memenuhi kebutuhan mereka, merupakan kesalahan dalam berbisnis. Nah, jika perusahaan itu tidak update dan tidak berusaha untuk mengikuti kebutuhan konsumen, lalu perusahaan itu akan berjualan untuk siapa jika tidak untuk konsumen?
Dan yang keenam, tetap menyediakan live agent. Nah, jika kita memiliki live agent yang minim, maka chatbot itu bisa menjadi solusi untuk tetap menggantikan peran live agent secara menyeluruh. Nah, tetapi bukan berarti chatbot itu dapat menggantikan peran live agent secara menyeluruh. Namun, chatbot itu didesain untuk memberikan jawaban yang cepat, dan beberapa pelanggan itu pastinya akan tetap membutuhkan komunikasi dengan live agent. Nah, dengan tetap menyediakan live agent, maka kita itu dapat berhadapan dengan pertanyaan ataupun permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh chatbot. Nah, jangan sampai kita sebagai perusahaan itu membuat mereka bekerja untuk menemukannya, dan atau kita akan beresiko kehilangan calon konsumen kita. Dan yang terakhir, pemberlakuan pengujian secara berkala. Nah, perusahaan itu harus melakukan pengujian secara berkala untuk memastikan produk yang kita jual itu benar-benar siap dikonsumsi oleh konsumen. Maka, chatbot itu juga perlu diuji secara detail apakah chatbot yang akan kita gunakan itu sudah memadai dalam semua jenis keadaan, baik dan buruk, dan untuk memastikan bahwa chatbot yang kita gunakan itu dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Berikutnya, pada analisis data, kami mengambil salah satu contoh kasus pada Telkomsel. Telkomsel memiliki sebuah asisten virtual yang biasa disebut dengan Veronica, yang merupakan salah satu layanan digital berbasis chatbot oleh Telkomsel. Hal ini tentu semakin memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi seperti pembelian dan pengecekan pulsa atau kuota internet, menjawab permasalahan yang dialami pengguna, dan masih banyak lagi. Sehingga hal ini memberikan dampak pada peningkatan pendapatan Telkomsel melalui penjualan dan upselling dengan diiringi meningkatnya kepuasan serta nilai transaksi tiap pelanggannya. Karena chatbot ini dapat membantu mempromosikan produk dan layanan tambahan berdasarkan riwayat dan preferensi pelanggan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan pendapatan Telkomsel yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Baik, itu tadi merupakan materi yang dapat kami jelaskan, dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi masih kurang. Kami mohon kesediaannya untuk harap maklum. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.